Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Tapi yang di ujung tadi Allahu Akbarnya Allahu Akbar. Kenapa lemes ya? Oke, Ibu mau bakar semangat kalian dulu hari ini. Masih ingat dengan yel-yel seni budaya? Siap-siap ya. Belajar seni budaya. Ceria. Nah, alhamdulillah udah semangat ya. Yang di ujung tidak ngantuk lagi. Oke, hari ini kita akan belajar seni budaya masih dengan Ibu tentunya. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raka KM dari kelas ini. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Raka ya. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita harus menyanyikan dulu lagu wajib dan lagu nasional ya. Di sini seksi keseniannya masih Randita? Masih ya. Yuk Randita pimpin dulu nyanyi teman-temannya. Berdiri semua. Kita lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu selanjutnya, lagu apa? Halo Bandung. Halo Halo Bandung ya. Mari rebut kembali. Halo ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, sudah selesai. Silakan duduk. Rendita, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu mau tahu kehadiran kalian ya.
Naura Faradina? Hadir. Hadir. Naila Tesalonika Menayang? Ya. Selby Andin Syakirania Belami? Ya. Cindy Budiarti Kinasih? Gavin Aziz Alfarizki? Nazwa? Ya. Anggia Agatsya? Hadir. Ya. Ina Nurhayati? Hadir. Pasya Fauzi Utama? Ya. Muhammad Mirza Ramadhani? Hadir, Bu. Oke. Rendita Deviani? Ya. Tia Ayu Mutiara? Hadir. Ya. Dita Damayanti? Matsila Arumaisya Yuwana? Dimas? Dimas tidak masuk ya. Kenapa? Sakit. Sakit. Raka Haidan Akmal? Hadir, Bu. Ya. Raisyahra Safa Kavita? Ya. Minggu lalu tidak masuk ya nak ya? Kenapa? Sakit. Sekarang sudah sehat? Ya. Bunga Aprilia Nafisa? Hadir. Ya. Muhammad Abdurrafi? Sama tidak masuk, kenapa? Sakit juga. Jadi jika teman kalian ada yang tidak masuk sudah 3 hari sakit, jangan lupa ditengok ya. Kemudian Fidela Sabina? Hadir. Sania Nurfadilah? Ya. Dian Nisrina Junaedi? Ya. Runi Julian Sitorus? Oke. Pramudia Raja Gantina? Hadir. Elsa Agustina? Hadir. Rival Rianto? Hadir. Ya. Raihan Putra Handoko? Hadir. Putri Syifa Koirunisa? Luffy Rahmawati? Ya. Alia Dwi Naila Rudiana? Ya. Raihan Bagus Prasetyo? Wah, di sini Raihannya ada 2 ya. Awas ketukar manggilnya. Muhammad Wahyu Dwi Raharjo. Ada satu lagi Tegar. Tegar kenapa tidak masuk? Lagi lomba sepak bola. Oh, tingkat nasional ya. Aduh, keren. Oke. Tadi yang sedang sakit kita doakan supaya segera sembuh. Ya. Dan ada satu lagi, ternyata kalian punya aset nih. Tegar ya. Tegar itu atlet, sedang pertandingan sepak bola tingkat nasional katanya ya. Oke, kita doakan juga semoga Tegar bisa memperoleh juara. Nanti kaliannya juga bangga. Gitu. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu tuh selalu senang deh belajar di kelas ini. Kenapa ya? Karena kelas ini paling bersih di antara kelas yang lain. Lihat, bornya juga bersih, semuanya bersih. Wah, Ibu senang sekali. Bagus ya, kalian berarti rajin bersih-bersih, itu bagus sekali. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Oke, anak-anakku sekalian, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Masih. Tentang apa ya? Seni rupa. Iya, pasti seni rupa. Ada yang bisa menjelaskan satu orang saja? Siapa? Anggia. Jadi kemarin kami sudah mempelajari menganalisis konsep, prinsip, teknik, serta bahan dari berkarya seni rupa. Ya, seni rupa berapa dimensi minggu lalu ya? 2 dimensi. Tadi selain prinsip juga ada unsur. Ternyata ada unsur seni rupa. Unsur seni rupa paling kecil itu apa? Titik. Ya betul.
ketika dua titik dihubungkan menjadi garis. Selain garis ada apa aja unsur seni rupa? Terus bentuk, tekstur. Tekstur ada dua, ada tekstur nyata dan tekstur semu, ya. Oke. Terus ada apa lagi? Ada prinsip seni rupa, ya. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari seni rupa 3 dimensi. Jadi kita akan beralih ke seni rupa 3 dimensi. Nah, teknisnya hari ini kalian akan melihat pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan lupa ditulis hal-hal yang penting. Bawa buku tuliskan ya. Okay. Nah, setelah itu kalian akan duduk per kelompok. Dari satu kelas ini akan menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Ya, Ibu sudah bagikan kelompoknya ya di grup itu ya waktu malam. Oke. Nah, nanti setelah kalian duduk per kelompok, Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 2. Yang pertama, silakan kalian analisis gambar tentang seni rupa 3 dimensi. Kemudian setelah kalian mengerjakan itu, kalian kerjakan LKPD 2. LKPD 2 yaitu membuat soal tapi juga harus dengan jawaban singkat. Nah, nanti pada saat kalian diskusi, Ibu akan berkeliling dan kalian akan mempresentasikan hasil LKPD 1 kepada Ibu. LKPD 2-nya akan dipresentasikan di depan teman-teman. Caranya melalui kuis lisan. Susah enggak Bu? Enggak akan susah karena yang membuat soalnya tetap kalian. Iya, jadi dari kalian untuk kalian. Iya, jadi nanti kalian membuat soal dan soal itu akan diberikan ke kelompok yang lain. Gitu. Nah, ingat ya, kalian harus berebut poin sebanyak mungkin per kelompok karena Ibu punya reward buat kalian. Ini dia rewardnya. Banyak ya, isinya apa ya? Gitu ya, kayak Magicom kayaknya nih. Nah, ada reward juga nanti ada punishment. Mudah-mudahan nggak kena punishment ya. Oke, Ibu simpan dulu. Nah, kemudian Ibu minta tolong Matsila ya untuk bantu Ibu. Nyalakan ini. Oke anak-anak, hari ini setelah kalian belajar tentu ada tujuan yang harus kita capai ya. Setelah kalian belajar hari ini, Ibu harapkan peserta didik dapat tring. Belum? Peserta didik dapat menganalisis jenis, tema, fungsi dan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kira-kira bisa tidak? Bisa dong. Pasti bisa ya? Oke. Karena nanti kalian akan menganalisis gambar pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Gambarnya akan beda-beda tiap kelompok. Ya. Jadi artinya di sana ada 30 gambar yang akan kalian analisis. Gitu. Siap ya? Siap. Silakan buka buku tulisnya. Jangan lupa ditulis atau dicatat hal-hal yang penting. Ya, dan ingat juga Ibu akan selalu mengambil nilai poin bagi kalian yang aktif menjawab, aktif bertanya, ya. Dan juga mungkin membantu teman-temannya ketika ada yang tidak paham. Nah, Ibu nanti akan kasih nilai poin. Gitu ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, seni rupa itu dibagi-bagi ya. Ada pengklasifikasian seni rupa berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni
Apa ya seni rupa murni itu? Saya boleh menjawab tidak, Bu? Oke. Jadi seni rupa murni ini dilihat dari segi estetisnya daripada nilai gunanya. Oke, jadi fokus pada nilai estetisnya, ya. Setuju semuanya? Setuju. Good. Nah, ada juga seni rupa terapan. Siapa yang tahu pengertian seni rupa terapan? Saya, Bu. Ya, Fidela ya? Ya, seni rupa terapan itu adalah seni rupa yang tidak mementingkan nilai estetis saja, tetapi juga mementingkan nilai fungsionalnya. Oke. Contoh dari benda yang ada di kelas ini seperti meja dan kursi. Meja dan kursi. Betul sekali ya? Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu buat tadi yang jawab. Betul ya, tadi kata Mirza bahwa seni rupa murni itu lebih fokus pada nilai estetikanya atau nilai keindahan. Contohnya, siapa yang tahu seni rupa murni contohnya? Lukisan. Dari sebelah apa lagi? Patung. Ada lagi satu lagi? Grafis. Ya, betul. Terus kalau seni rupa terapan tadi selain meja dan kursi apa ya? Pintu. Terus apa lagi? Jendela. Terus ibu suka bawa apa kalau ke kelas? Tas. Ya, betul. Next kita lihat gambarnya. Nah, di sini anak-anak ada contoh-contoh seni rupa murni. Yang pertama ada lukisan, ya. Yang kedua ada patung, dan yang ketiga ada grafis. Ibu izin bertanya. Oh iya, Dita ya? Ya. Kalau misalnya lukisan itu dibuat sama siapa, terus lukisan dari yang di situ tuh unsurnya apa? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama Dita bertanya, ini lukisan tentang apa dan siapa yang melukisnya ya? Ini judulnya lukisan Perang Diponegoro, dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1857. Dan ini ada di Istana Kepresidenan ya. Terus unsur-unsurnya apa saja? Unsur seni rupanya apa saja? Coba lihat. Ada unsur apa yang menonjol di sini? Warna. Ya, ini menggunakan cat minyak. Warnanya dominan gelap atau terang? Gelap gitu ya. Jadi ini tuh memperlihatkan unsur yang dramatis gitu ya. Cukup Dita? Cukup. Oke. Nah, ini patung apa ya? Siapa yang tahu? Ya. Garuda Wisnu Kencana. Weh, betul ya, Garuda Wisnu Kencana. Di mana sih tempatnya? Bali. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Baru pernah kembali ya. Oke, yang ketiga ada grafis. Siapa yang pernah belajar grafis? Belum pernah ya. Nah, grafis ini ada yang cetak tinggi, ada yang cetak dalam. Nah, ini cetak tinggi. Ya, caranya menggunakan karet lino yang dicukil. Jadi bagian yang dicukilnya itu nanti tidak akan kena tinta. Keuntungannya grafis, kita bisa membuat karya yang sama sebanyak mungkin hanya dengan dijiplak gitu. Nanti karet linonya ditempel ke kertas, kemudian digulung menggunakan alat. Jadi kita punya banyak. Kayak kalian kalau kaos pakai sablon ya, di sablon. Nah, itu contoh grafis. Ya. Termasuk suka foto? Suka. Nah, itu juga grafis. Oke, next. Jangan lupa sambil ditulis ya. Ya. Ya, kemudian ada seni rupa terapan. Terapan, dipakai artinya ya. Ya, yang pertama ada desain. Desain apa nih? Arsitektur. Ya, arsitektur. Bisa juga desain interior, desain eksterior, arsitektur bangunan. Sekarang kalian sering melihat ya, bangunan-bangunan yang bagus, ya kan? Ya, kemudian di sini ada seni kriya. Coba kita lihat ya. Nah, ini seni kriya apa? Kalian tahu tidak? Guci ya, mau membuat guci dari bahan tanah liat. Nah, ini menggunakan meja putar. Caranya nanti diputar oleh kaki atau oleh tangan. Nah, kemudian dibentuk ya menggunakan tangan. Kriya itu masih banyak lagi. Selain dari bahan tanah liat, ada juga dari bahan kayu. Terus ada kriya tekstil ya. Kalian juga sering menggunakan kalau kriya tekstil itu motifnya apa? Batik. Ya, betul. Hari apa kalian menggunakan batik di sekolah? Hari Rabu ya. Hari Rabu dan Kamis ya.
ada kriya logam, ada kriya tembaga dan sebagainya, masih banyak, besi juga bisa gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang seni rupa itu ternyata kalau dari segi bentuk dibagi menjadi 3. Yang pertama seni rupa 2 dimensi, yang kedua seni rupa 3 dimensi, dan yang terakhir multidimensi. Ini pasti kalian bertanya-tanya ya, multidimensi apa ya? Jadi 5 dimensi apa gimana gitu? Oke, jelaskan dulu di 2 dimensi. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang seni rupa 2 dimensi. Perbedaannya dengan 3 dimensi, seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi ketika kalian melihat lukisan hanya bisa dipandang dari depan saja. Ya, misal ada lukisan nih di sini. Kalau lihat dari pinggir nggak bisa ya, hanya terlihat apa ya dari pinggir? Garis ya, betul. Jadi hanya bisa dinikmati dari satu arah saja. Bedanya dengan seni rupa 3 dimensi, dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga menghasilkan volume dan ruang, benar ya. Jadi dia menempati ruang. Kalau di kelas ini contohnya apa? Meja, betul. Terus ada kursi juga. Masih banyak lagi ya di sini ya, yang seni rupa 3 dimensi gitu. Nah, yang terakhir ada multidimensi. Multidimensi itu sudah menjadi irisan dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada salah satu contoh karya multidimensi, ada happening art, ada juga environment art gitu. Pasti masih agak unik gitu ya dengarnya gitu. Bu mau bertanya Bu. Iya, Pram? Dari environment art itu seperti apa Bu? Environment art, ya pertanyaan yang bagus ya. Kalau environment art itu berkarya, ya seniman itu berkarya berasal dari bahan-bahan yang ada di alam. Misalnya sedang jalan nih kalian ke sungai, main di sungai, terus kalian melihat bentuk-bentuk batu yang indah, yang bagus. Kemudian sama kalian disusun dari yang besar hingga kecil atau jadi besar lagi. Kemudian difoto. Pernah lihat nggak sih karya seperti itu? Pernah ya? Tapi pernah coba seperti itu belum? Belum ya, belum iseng kayak gitu. Tapi itu artinya adalah kegiatan berkesenirupaan. Ya, jadi nanti boleh dicoba deh kalian ke sungai, terus susun batu, difoto, oh pasti bagus. Ada lagi selain itu, misalnya kalian jalan-jalan ke hutan atau ke kebun, terus kalian melihat ada ranting, terus ada daun misalnya berwarna kuning yang berjatuhan itu, terus ada apa lagi? Ada batu, terus sama kalian disusun menjadi bentuk apa? Bola dunia misalnya, atau menjadi bentuk bunga atau jadi bentuk mata. Nah, itu adalah salah satu contoh karya environment art. Jadi berkarya dari alam yang kalian temukan di alam. Gitu, cukup ya Pram ya? Oke, semuanya juga paham pasti ya? Oke, jadi kalian cukup menuliskan, silakan ditulis 2 dimensi pengertiannya apa, 3 dimensi tadi pengertiannya apa, dan multidimensi bisa juga contohnya yang ditulis tadi ya. Next. Nah, sekarang gantian deh, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Saya Bu. Ya, Luffy ya? Iya. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari segala arah. Iya, terima kasih Luffy ya. Tepuk tangan buat Luffy udah bantu Ibu, buat Pram juga. Ya, betul, setuju tadi ya. Sudah dijelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang kita langsung fokus ke 3 dimensi. Minggu lalu 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Next ya, Cila. Nah, ada apa tuh yang lagi nunjuk? Gambar apa? Patung lagi nunjuk ini. Oke. Nah, di sini ada tema. Masalah pokok atau tema dikenal sebagai subject matter seni. Maksudnya seperti ini. Ketika seniman berkarya, dia pasti punya tema yang diangkat. Misalnya ingin berkarya tapi berdasarkan cita-cita atau harapannya. Misalnya anak kecil atau kalian waktu kecil pernah melukiskan nanti cita-citanya mau jadi apa gitu kan? Mau jadi dokter, digambar dokternya. Terus ada suntikan dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam realitas
internal. Jadi dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Selain itu juga ada harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, khayal, dan kepribadian. Misalnya aku mau nunjukin lukisan yang menunjukkan bahwa aku tuh orangnya friendly loh. Nah, berarti di lukisannya ada apa? Ekspresinya lagi gimana? Lagi senyum, lagi senang, atau lagi ngobrol, ada temennya gitu kan? Supaya menunjukkan friendly gitu ya. Nah, yang kedua ada realitas eksternal. Misalnya kalian melihat masalah kemiskinan, politik, nasionalisme, keindahan alam, ketidakadilan. Nah, salah satu contohnya sekarang sudah terjadi ya gempa bumi di Indonesia, contohnya di Cianjur. Nah, dari situ kalian bisa membuat karya berupa poster misalnya ya, terus lukisan, atau bahkan kalian membuat miniatur rumah yang sedang kena gempa gitu. Nah, itu adalah suatu karya yang berasal dari realitas eksternal. Kalau realitas internal sendiri ada seniman Indonesia, pelukis Indonesia yang biasanya dia menggunakan realitas internal. Contohnya siapa ayo? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, Raihan? Contohnya Avandi Kusuma. Avandi Kusuma, betul ya? Kenapa Avandi Kusuma? Karena dia sering sekali membuat karya yang bertemakan realitas internal. Contohnya ada lukisan yang paling terkenal yaitu potret diri. Ya betul ya, tepuk tangan buat Raihan. Betul sekali, Avandi Kusuma. Dia melukis dengan cara ekspresionis. Jadi melukisnya enggak kalem-kalem gitu, tapi gitu. Dari pelototan tube catnya, berbeda dengan pelukis yang lain. Ya, yang lain pakai kuas, beliau tidak. Gitu. Dan karya yang terkenal adalah lukisan potret diri, melukis dirinya sendiri. Gitu. Betul ya? Next. Nah, di sini juga yang kita bahas adalah tentang fungsi. Untuk apa sih ada seni rupa gitu? Ya, ini ternyata ada fungsinya. Fungsi bagi perupa seni murni atau bagi seniman patung atau seniman lukis, ternyata fungsinya sebagai media berekspresi. Kalau tidak ada seni rupa, seni musik, seni tari, gimana sih cara mengekspresikan diri? Gitu. Nah, kemudian bagi perupa seni terapan, untuk manfaat untuk seniman, seni terapan yaitu untuk menciptakan benda fungsional yang estetis, gitu. Membuat kursi tidak asal-asalan, pasti ada desainnya. Bagaimana sih caranya supaya ini tidak sakit ya? Ya, coba pegang ya, biar tidak sakit gimana? Ada aturannya. Ya, didesain. Warnanya juga yang indah ya. Warnanya yang indah. Kemudian ada fungsi seni rupa bagi apresiator. Adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis atau pengalaman keindahan. Nah, ada juga manfaat seni rupa bagi masyarakat. Nah, kalian termasuk apresiator apa masyarakat ya? Coba kita lihat. Bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Ketika kalian membutuhkan jam dinding, cari ke toko itu pasti yang kalian suka dari apanya nih? Warna. Terus dari apanya? Bentuknya. Modelnya, variasinya, atau bahkan keunikannya. Ih, antik ini, mau beli gitu. Lucu gitu. Biasanya disesuaikan dengan kepribadian gitu. Oke, next. Terakhir ada nilai estetis. Jadi nilai estetis itu adalah dibagi ada dua, ada nilai objektif dan nilai subjektif. Kalau nilai objektif khusus mengkaji gejala visual karya seni rupa. Maksudnya seperti ini, ketika kalian menilai suatu karya, yang dinilai itu adalah unsur-unsur yang ada pada karyanya. Misalnya kita lihat ada peta dunia di belakang. Jadi yang dinilai itu adalah, coba lihat ke belakang. Nah, yang dilihat itu adalah apanya ya? Warnanya. Dominan warna apa? Warna biru. Warna biru itu memberikan kesan apa ya? Lautan. Terus memberi kesan apa? Tenang juga ya. Merepresentasikan sungai, betul. Nah, jadi yang dinilai itu dari unsur yang ada pada karyanya. Tapi
Tapi beda dengan subjektif. Sedangkan nilai subjektif dikaji berdasarkan upaya menelusuri aspek sosial, aspek psikologis, dan historis karya seni rupa. Misalnya ada lukisan yang pernah Ibu buat karena Ibu pertama kali naik kereta misalnya ya. Nah, Ibu ingin melukiskan itu. Berarti ada unsur lain ya. Selain objektif ada subjektifnya. Jadi ingin menggambarkan misalnya suasana waktu itu. Next. Oke, selanjutnya materinya sudah selesai, sudah kalian tulis juga ya? Ya, oke. Ini saatnya kalian berdiskusi. Masih ingat waktu malam Ibu sudah bagi kelompok ya? Jadi di kelas ini ada sekitar 33 orang, tapi tidak masuk 3 orang ya? Oke, jadi 30 orang dibagi menjadi 6 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Silakan sekarang kalian duduk per kelompok. Yuk. Oh iya, terima kasih ya Cila ya. Jadi kursinya boleh dipindahkan? Sudah duduk per kelompok? Sudah. Ya. Nah, sebelumnya perhatikan dulu ke sini. Di depan sini ada 2 LKPD yang akan Ibu tunjukkan. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama LKPD 1. Isinya adalah gambar-gambar seni rupa 3 dimensi. Ada 5 gambar setiap kelompok dan itu beda-beda. Artinya di sini ada 30 ya, 30 gambar yang Ibu munculkan. Nah, ketika kalian melihat gambar, silakan analisis jenisnya, termasuk seni rupa apa, temanya, termasuk tema apa, fungsinya sebagai apa, ya si gambar ini, terus nilai estetisnya seperti apa. Misalnya menurut kalian bagus, karyanya bagus, keren misalnya, atau ada yang kurang, boleh kalian juga menanggapi seperti itu, ya. Yang penting dianalisis ya. Nah, nanti setiap kelompok dapat ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD 1, beralih ke LKPD 2. Wah, LKPD 2 itu tugasnya adalah membuat soal singkat dengan jawaban singkat juga. Mengenai apa? Mengenai gambar yang tadi. Di LKPD 1, itu kan ada gambar ya. Nah, di satu gambar ini buatlah 2 soal. Silakan kalian bagi teknisnya. Tidak boleh berat sebelah ya, artinya setiap orang harus kebagian tugas. Tugasnya ketua kelompok nih, kelompok 1 ketuanya siapa? Gavin, ya. Kelompok 2 ketuanya Mirza. Ketua yang kelompok 3 Matsila ya. Kelompok 4 di mana? Ya, Pram ketuanya. Kelompok 5 oh iya Rehan. Kelompok 6 Luffy ya. Tolong dibagi ya tugasnya. Ini nggak ada. Nah ini, silakan ya yang sudah dapat kertas boleh langsung bekerja. Baik. Ya, kelompok 4 tolong. 5 ini ya. Kelompok 6 ya. Selamat bekerja. Ya. Kenapa, Dit? Oh, boleh. Iya, betul. Jadi kalian boleh menggunakan gawai kalian untuk searching ya. Jawabannya boleh, gambarnya juga bisa di searching. Ya, betul. Baca ya. Iya, Bram.
Dapatnya rumah adat Sumatera Barat ini kan berkenaan dengan adat Ibu. Ya. Pengerjaan seperti ini sudah betul Bu? Iya, sudah betul. Ya, ini rumah adat Sumatera Barat ya. Di sini banyak sekali ukiran loh. Iya betul. Ya, indah ya. Kalian pernah ke sini? Belum pernah ada di Taman Mini. Ya. Taman ini juga belum pernah Bu. Oh, ya ampun. Nabung dulu nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Kasih Bu. Ya. Silakan, kalian masih punya waktu 4 menit lagi. Nanti Ibu keliling ya presentasi. Masih banyak ya. Ayo kerjakan. Ya. Ini kan bisa keagamaan, bisa kebudayaan. Oh iya. Boleh tulis 2 ya. Tulis 2 aja nggak apa-apa. Boleh. Kalau ininya 2 kata juga nggak apa-apa. Boleh. Mau tahu juga apa? Nggak percaya. Sudah siap presentasi ya? Sudah Ibu. Coba Ibu mau lihat LKPD 1. Nah, Ya. Jadi hasil analisis kami dari karya seni rupa berupa Candi Prambanan, Ciukir Jepara, Wayang Golek Cirebon, dan origami dan patung pancoran Jakarta. Yang pertama yaitu Candi Prambanan dengan jenisnya yaitu seni murni dan memiliki tema keagamaan serta fungsinya yaitu untuk tempat beribadah dan memiliki nilai estetis yaitu unik dan bagus. Kedua yaitu kursi ukir Jepara memiliki jenis yaitu seni terapan dengan tema keindahan dan memiliki fungsi untuk furnitur rumah. Nilai estetisnya yaitu indah dan unik. Ketiga, kami hasil analisis dari Wayang Golek Cirebon pertama memiliki jenis yaitu murni dengan tema kebudayaan dan memiliki fungsi sebagai media pertunjukan dan memiliki nilai estetis yaitu bagus dan unik. Keempat yaitu origami dengan jenis yaitu terapan dan memiliki tema keindahan serta fungsinya yaitu untuk hiasan dan memiliki nilai estetis unik. Terakhir yaitu patung pancoran Jakarta dengan jenis yaitu seni rupa murni dan memiliki tema kepahlawanan serta fungsinya yaitu hias atau untuk monumen sejarah dan memiliki nilai estetis yaitu bagus dan keren. bagus dan keren. Kalian pernah melihat langsung? Pernah Bu? Pernah ya? Oke. Coba betul ya. Ibu nilai dulu ini untuk LKPD 1-nya. Yang mengerjakan poin 1 siapa? Saya Bu. Gavin ya? Saya mengerjakan 2 ini. Oh, yang 2 ini. Terus gambar yang ketiga siapa yang mengerjakan? Ibu sambil ambil nilai ya. Dikerjakan oleh Salma. Oleh Salma ya. Ya, dan untuk origami dikerjakan oleh Selby. Dan yang terakhir patung pancoran Jakarta dikerjakan oleh Naila. Oke. Ya. Nah, sekarang simpan dulu, lanjutkan untuk LKPD 2-nya ya. Sama-sama. Barangkali ada yang sudah LKPD 2? Coba Ibu lihat LKPD 2. Ini ya. Yang gondok merupakan bahan seni kriya anyam. Ya, betul. Ondel-ondel adalah jenis patung 3 dimensi. Jenis seni rupa, bukan patung ya, jenis seni rupa. Berapa bentuk? Nih dari segi bentuknya. Seni rupa Nah, dari segi bentuk, ondel-ondel adalah jenis gitu ya. Ya Bu. Ya, sama-sama. Di sini sudah ya mengerjakan semua? Sudah Bu. Berarti soal 1-2 siapa yang membuat? Raka. Terus? Oh
ya Dita? Soal yang ke-34 kakak 56 ya 78 ya terus 9 10 sama Cila ya. Oke. Sudah ya? Ini LKPD 1, ini LKPD 2. Ini bisa nggak sih Bu? Bisa seperti ini, betul. Coba LKPD satunya presentasikan ke Ibu, dibaca. Nah, jadi itu aja Bu. Ya, dibaca. Jadi hasil analisis dari kelompok kami bahwa yang pertama nih langsung aja ya Bu ke soal yang pertama, Ya. lampu tidur. Dari sini tuh hasil dari analisis Alia, jenisnya tuh merupakan jenis seni rupa terapan. Kalau misalnya temanya itu modernisasi, fungsinya itu meminimalisir cahaya dan membuat mata lebih rileks dari lampu tidur ini. Sedangkan nilai estetisnya itu bagus, keren. Soalnya kan ini temanya tuh lucu ya Bu, modernisasi. Minimalis gitu. ya? Iya, minimalis. Cocok deh buat tidur gitu Bu. Iya. Terus kalau yang kedua itu kan ada patung Garuda Wisnu Kencana Bali. Pasti berpusatnya di Bali ya Bu. Iya. Nah, jenisnya itu merupakan jenis seni rupa murni. Temanya keagamaan, fungsinya itu sebagai lambang kebudayaan untuk kepariwisataan Bali. Terus nilai estetisnya itu bagus dan indah. Iya. Ada lagi, wah ini nggak ada di Indonesia ya? Iya. Coba. Nah, yang ketiga itu ada patung jamur dari pohon willow. Jadi ini tuh cuma ada di London. Menurut tadi baca di artikel ya Bu. Iya. Nah, jenisnya ini merupakan jenis seni rupa murni. Temanya itu alam, fungsinya hias, dan nilai estetisnya bagus. Iya. Ini lucu sih Bu, kayak berbentuk apa ya Bu ini? Jamur ya Bu? Jamur, ya. Itu dari ranting-ranting. Dari Oh. pohon willow. Ranting. Beda lagi dengan rotan. Rotan ada di Indonesia ya. Kalau ini bukan. Pohon willow. Oh gitu Bu. Next gambar ke 4 sama Ini 5. iya, ini paling suka nih Bu dari kelompok kita Bu. Nah, ini kan patung monumen Surabaya. Jadi jenisnya itu merupakan jenis seni rupa murni, temanya perjuangan, fungsinya simbol dan monumen sejarah. Nilai estetisnya tuh unik karena emang dari bentuknya juga udah unik Bu. Tingkat kesulitannya juga tinggi ya? Iya, pasti tinggi Bu. Soalnya ini patungnya kayak susah Bu bikinnya. Gitu. Satu lagi. Yang terakhir ada kursi rotan. Jenisnya itu jenis seni rupa terapan, temanya fungsional, fungsinya sebagai furnitur, nilai estetisnya kreatif. Soalnya kan jarang ya Bu yang kayak gini tuh. Ibu ambil nilai ya. Baik Bu. Oke. Kalau LKPD 2-nya sudah selesai belum? Sudah ya. Di sini berarti ada Luffy, Iya. lalu ada Raihan ya. Ada. Iya Bu. Yang bagus. Raihan bagus, di sini ada 2 Raihannya. Terus ada Wahyu, Iya. satu lagi. Satu lagi Alia. Alia. Oke, Alia. Bagus ya? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, coba ini sumbernya dari buku paket ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini. Ini kalian searching ini? Iya, Bu. Coba bisa jelaskan? Jadi Ini? ini adalah patung segale-gale dari Sumatera Utara, Ya. memiliki jenis murni, temanya budaya, fungsinya untuk ritual upacara kematian. Iya. Nilai estetisnya sangat subjektif ini, tapi patung ini terlihat sangat menyeramkan. Menyeramkan ya? Iya, Bu. Terus? Lalu ada tempat sirih kuningan dari Jambi, Ya. jenisnya terapan, temanya budaya, fungsinya untuk media ritual. Nilai estetiknya unik dan bentuknya bagus dan suka ada di beberapa kartun budaya, Bu. Oh gitu ya? Iya. Kartun apa ya namanya? Kartun Upin Ipin kebetulan. Oh gitu. Iya, Bu. Iya. Kalian masih suka nonton Upin Ipin? Iya. Selanjutnya ada patung Liberty ya yang sangat terkenal dari Amerika Serikat.
jenisnya seni rupa murni, temanya kepahlawanan, fungsinya untuk monumen selamat datang menyambut turis yang datang untuk ke Amerika Serikat. Nilai estetiknya bentuknya unik dan bagus, sangat megah ya. Selanjutnya ada Gucci, jenisnya seni rupa murni, temanya budaya, fungsinya untuk pajangan atau hiasan. Nilai estetisnya bentuknya unik, motifnya indah dan sangat bagus. Dan yang terakhir untuk LKPD 1 ini ada Kalung Manik. Jenisnya seni rupa murni, temanya budaya, fungsinya sebagai perhiasan dan nilai estetisnya bentuk kalungnya unik dan motifnya sangat indah. Nah, ini perempuan nih biasanya yang punya kalung seperti ini. Punya kalung seperti ini tidak? Oke, mamahnya mungkin yang punya ya. Nah, ini bagus. Dari buku ini kalian bisa temukan apa nih? Dari buku seni budaya ya. Ada beberapa Bu tadi untuk contoh karya seni 3 dimensi, ada Gucci, terus juga tadi ada patung juga. Ada ya di sini juga. Iya Bu. Ya, bagus ya. Kalian bisa explore di gadget kalian. Terus juga bisa lihat di buku. Ya. Bagus. Ya, silakan anak-anakku sekalian. Tadi Ibu sudah berkeliling dan kalian sudah mempresentasikan LKPD 1 kepada Ibu. Ya, sudah bagus pemaparannya dan kalian juga bisa memilih kalian lebih suka yang mana karyanya, dan komentar di nilai estetis tidak semuanya bagus ya, ada juga yang menyeramkan tadi katanya ya dari kelompok 5. Menyeramkan, terus mistis, takut Bu gitu, atau kurang bagus menurut saya, itu boleh-boleh saja karena itu penilaian nilai subjektif ya. Nah, setelah kalian presentasi LKPD 1 pada Ibu, akhirnya kalian harus presentasi LKPD 2 kepada teman-teman, tapi dengan teknis kuis lisan. Enggak susah, karena tadi soalnya dibuat sendiri ya kan. Terus Ibu akan jelaskan teknisnya, sekarang kalian boleh sambil berdiri. Kelompok 1, 2, 3, tunggu sebentar. Kelompok 1, 2, 3, anggap itu grup A. Kelompok 4, 5, 6 disebut menjadi grup B. Oke, panitianya berarti dari grup B. Siapa yang mau bacakan soal dari grup B atau kelompok 4, 5, 6? Siapa? Pram ya? Oke, Pram. Terus yang pegang punishment perempuan, siapa yang mau? Oke, terus punishment laki-laki, siapa yang mau? Oke. Gantian sekarang grup A atau kelompok 1, 2, 3, siapa yang mau baca soalnya? Boleh, Mirza. Terus yang punishment? Ya, ini yang punya dendam pasti nih, mau coret-coret ya. Yang laki-laki? Ya, boleh. Oke, sekarang waktunya bermain kuis. Silakan baris. Ya, rapikan dulu kursinya. Dikumpulkan tadi LKPD 1, 2-nya. Utamanya LKPD 2, Ibu pegang. Coba LKPD 2. Ini 3. Ya, ininya ke sini ke Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Ya. Coba Salma, Ibu minta tolong buatkan dulu bedak coretannya. Silakan baris. Yang baris boleh dibuka dulu maskernya supaya ekspresinya kelihatan. Tidak boleh berisik, tidak boleh kasih tahu jawabannya ya. Nanti ketika ada soal yang tidak bisa dijawab, bisa diberikan yang lainnya. Ya, ke yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian berkumpul di sini Pram ya sudah pegang soal dari kelompok 1, 2, 3. Ya, silakan jawab dengan lantang ya, melihat ke kamera. Yang lainnya jangan lupa hitung timernya 1 sampai 5. Siap ya? Siap. Silakan Pram. Oke, 1. Tema dari patung Pancoran Jakarta adalah Kepahlawanan. Kedua, Ya. jenis seni rupa terapan dengan tema keindahan adalah ciri dari karya.
Karya terapan. Karya seni rupa. Yang ketiga. 3. Tema dari Candi Prambanan adalah 1, 2, betul. 4. Candi Prambanan memiliki fungsi untuk Tempat beribadah. Lanjut. Origami merupakan jenis seni rupa Murni. Murni. Yes, wait. Lanjut. Bismillah. Ibu-ibu pakai gambar, Bu. Gambar sekarang ya. Oke. Sekarang soal gambar. Ini gambar karya apa? Dua dimensi. Halo. Lanjut. Topeng Panji biasa digunakan sebagai Tari. Ah? Dia tari. Ah? Tari. Apa tari? Ya pertunjukan tari. Bukan ini. Lanjut. Makrame merupakan jenis seni rupa 1, 2, 3. Bisa, Bu? Bisa. Lanjut. Makrame dibuat dengan cara 1. Ikat. Itu. Lanjut, Raka. Mangkok termasuk jenis seni rupa Terapan. Tegang banget kita. Siap, ini gampang. Ondel-ondel adalah jenis patung 1, 2, ayo. Lanjut. Kereta kencana Paksi Naga Liman termasuk jenis kerajinan 1, 2, 3. Terapan. Dari kepikirannya ya, India. Lanjut. Warangka adalah Wadah. betul. Next. Dari Saguledeg. Lanjut. Patung Pancoran Jakarta memiliki fungsi sebagai Pahlawanan. 5. Pahlawanan ya? Iya. Fungsinya. Oh, fungsinya. Fungsinya, Bu. Salah. Monumen. Udah salah. Oke. Wayang golek Cirebon memiliki fungsi sebagai 1. Pertunjukan. Ya. Betul. Deg-degan, woy. Lanjut. Tenang. Jenis seni rupa murni dengan tema kebudayaan dan memiliki fungsi sebagai media pertunjukan dari Cirebon merupakan ciri dari Wayang golek Cirebon. Lanjut. Gampang nggak ya? Coba ya. Coba. Kursi ukir Jepara memiliki fungsi Furnitur rumah. langsung ya. Apa ya? Lanjut. Boboko berasal dari suku Sunda. Topeng Panji dari mana? Aceh. Lanjut. Tadi kan salah, belum terjawab ya. Topeng Panji dari mana? Cirebon. Betul. Lanjut. Yang tadi apa? Eceng gondok merupakan bahan Seni kriya. seni kriya apa? Seni kriya apa? Tuh. Anyam. Lanjut. Fungsi dari tampan anyam eceng gondok adalah Wadah. Wadah. Tempat untuk membawa.
Wadah untuk pembawa. Lanjut, sebutkan satu unsur estetik dari patung ondel-ondel. Misteri. Hah? Bukan. Misteri kata ibu. Berseri. Misteri. Misteri. Terakhir. Jenis dari patung tumbuh dan berkembang adalah Seni rupa. Seni rupa murni. Ya, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melakukan kuis ya. Silakan sekarang duduk lagi ke kursinya masing-masing. Masih semangat semuanya? Masih. Coba deh cek lagi kaliannya ya. Belajar seni budaya. Jaya. Oke anak-anak sekalian, tadi pada saat kalian tulis, ibu juga mengambil nilai. Ya. Tadi perang betul tidak menjawabnya, ini menjawabnya betul atau tidak, dan di sini sudah ada datanya. Setelah ibu jumlah, ternyata huruf A itu hasilnya 17 poin. B, untuk grup B berapa kira-kira? 19. Jadi silakan kalian posting ya kegiatan kuis tadi di Instagram kelas. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan pengalaman kalian selama kuis, misalnya pesan-pesannya menyenangkan Bu, atau minggu depan kita games lagi, oke? Oke. Nanti Ibu akan periksa di Instagram kelas kalian. Oke anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini dari awal Ibu menyampaikan materi, kalian diskusi per kelompok, kemudian kalian melaksanakan kuis. Ya, tadi kuis tadi berarti berupa presentasi dari hasil kerja kalian kepada kelompok lain. Nah, siapa sih yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Raka. Jadi hari ini kita bisa mengetahui jenis, fungsi, tema, dan nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi. Ya, betul ya. Jadi kalian menambah wawasan hari ini. Oh, ternyata ada kencana ya, kereta kencana, terus ada buci, wah banyak sekali ya. Ya. Oke, jangan lupa untuk minggu depan kalian silahkan baca-baca terlebih dahulu materi tentang seni patung. Karena setelah materi minggu depan kita akan praktik membuat karya seni patung. Tetap semangat ya. Jangan lupa harus juga sehat. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sebelum akhir pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semangat di depan. Ya, Raka, silakan berdoa. Setelah melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai.
Doa selesai. Beri salam.